Kemudian tanpa menolehkan wajah, kakek misterius itu berkata kepada Darto, "Cepat pulang, pergi dari sini." Belum sempat Darto berterima kasih, sosok kakek misterius itu pun tiba-tiba menghilang. Darto pun melamun seakan tak percaya dengan apa yang barusan dia alami. Tadi itu nyata apa cuma halusinasi saya ya? Kejadian yang sangat menyeramkan dan pertarungan yang sangat mengerikan sampai aku seperti tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk berucap pun aku tak mampu. Saya yakin ini nyata. Tapi siapa sosok kakek itu? Kenapa dia memanggilku cucu? Aku jadi penasaran. Ya sudah, lebih baik aku segera pergi dari tempat ini daripada aku diserang demit lagi. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu, gumam Darto. Darto pun kembali mengendarai becaknya dan kembali ditemani sebatang rokok dan lampu senter yang menjadi penerangan satu-satunya untuk menembus gelapnya malam. Sebatang rokok Wismilak setidaknya mampu untuk menenangkan pikiranku, ucap Darto. Darto kembali berjalan dengan mengendarai becaknya. Darto berharap tidak akan ada lagi hal-hal buruk yang akan terjadi lagi menimpanya di depan. Semoga saja di depan nanti tidak ada hal buruk lagi. Saya harus lebih cepat biar segera sampai ke rumah. Tapi apa yang dimaksud Mbok Kur ya? Kenapa malah demitnya muncul dari depan? Udahlah. Yang penting saya harus nurut sama nasihat orang tua, gumam Darto. Darto terus berjalan melewati jalan yang penuh dengan pohon besar yang tinggi menjulang ditemani suara ranting-ranting dan rerumputan yang bergoyang. Darto kembali merasakan aura yang menyeramkan. Duh, ada apa lagi ya? Kok jadi merinding gini? Bulu kuduk aku jadi berdiri semua. Apalagi dinginnya menusuk menembus tulang. Ditambah sejak tadi, di jalan menuju pulang tidak ada satupun kendaraan yang melewati ataupun berpapasan dengan saya. Mereka pada kemana ya? Jadi tambah menyeramkan. Semoga tidak ada demit lagi yang menghadang, gumam Darto. Belum lama Darto berucap seperti itu, terlihat sosok putih dengan rambut yang panjang dan memakai gaun putih yang menutupi tubuhnya. Terlihat tidak jauh sedang duduk sambil mengayunkan kakinya di atas pohon yang jaraknya hanya 50 meter dari pandangan Darto. Astagfirullah, itu apa? Gumam Darto. Darto pun mencoba menenangkan dan memejamkan matanya untuk fokus melihat sosok yang ada di depannya. Setelah memejamkan matanya, Darto pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Kuntilanak! Kuntilanak itu pun tertawa sangat kencang, yang membuat Darto sangat ketakutan. Darto merasa ketakutan dengan suara gelak tawa dari sosok kuntilanak yang sedang duduk di atas dahan pohon yang sangat besar di hadapannya. Bagaimana aku bisa lewat kalau kayak gini? Tapi kalau saya di sini terus, aku takut akan terjadi suatu hal yang akan lebih menakutkan, ucap Darto. Kemudian Darto mengingat pesan dari Mbok Kur bahwa dia tidak boleh melihat ke samping apalagi ke belakang. Akhirnya, Darto memberanikan diri untuk terus melanjutkan perjalanannya. Dengan kaki yang gemetar, Darto berusaha mengayuh becaknya perlahan demi perlahan. Darto berada tepat di samping kuntilanak yang tadi menertawakannya. Darto berusaha keras untuk tidak memperdulikannya dan mencoba terus mengayuh becaknya. Seram sekali tertawanya. Semoga saja demit itu tidak mengikutiku, ucap Darto. Setelah beberapa puluh meter pergi dari sosok perempuan itu, tapi gelak tawanya sosok kuntilanak itu masih saja terdengar di telinga Darto. Padahal aku kan sudah jauh, tapi kenapa gelak tawanya masih saja terdengar? Serem banget. Bau badannya juga asam, amis, dan menyengat, membuatku hampir saja muntah. Tapi syukurlah, dia tidak mengikutiku, ucap Darto. Beruntung kali ini Darto bisa selamat, karena sosok kuntilanak itu tidak mengikutinya. Kuntilanak itu hanya menakutinya saja. Darto terus melanjutkan perjalanannya.
mengayuh becaknya yang selalu dia pakai menjadi rejeki untuk keluarga tercintanya. Semoga di depan nanti tidak ada lagi demit-demit yang menghadangku, ucap Darto. Setelah melewati rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi, akhirnya Darto sampai di hamparan luas persawahan di desanya. Di samping jalan dan juga persawahan itu juga terdapat 2 pohon kembar yang dianggap banyak orang sebagai pintu alam gaib. Tidak ada satupun orang yang berani menebang pohon itu, karena sudah banyak orang-orang sakti yang berusaha untuk menebangnya, tapi berujung naas. Ya, orang yang mencoba menebangnya itu kebanyakan mengalami kejadian yang menyeramkan, bahkan memakan korban jiwa. Salah satunya 2 orang yang pernah mencoba menebang pohon kembar meninggal di tempat, dengan tubuh memar dan jantung yang mengeluarkan banyak darah. Setelah beberapa saat melewati pohon kembar itu, Darto terkejut ketika ada yang memanggil namanya dari arah belakang. Mas Darto! Mas! Sini mas! Aroma harum bunga melati pun sangat menyengat menusuk hidung Darto. Siapa yang memanggilku? Perasaan tadi tidak ada seorang pun. Ah, lebih baik aku tidak melihatnya dengan menengok ke belakang seperti apa yang dikatakan Mbok Kur di warung tadi, ucap Darto. Namun sosok itu kembali memanggil Darto dan meminta tolong kepadanya. Darto pun berhenti sejenak dan berperang dengan pikirannya sendiri. Apa iya dia itu manusia? Atau dia malah kuntilanak yang tadi ya? Tapi kasihan juga kalau dia itu memang benar-benar manusia. Mungkin bisa jadi itu juga rezeki untukku, ucap Darto. Akhirnya Darto pun perlahan menengok ke belakang. Betapa terkejutnya Darto melihat sosok perempuan cantik dengan memakai gaun kebaya indah berwarna hijau yang membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Ya Allah, bidadari dari mana ini? Sangat cantik dan sempurna sekali wajah dan tubuhnya, ucap Darto. Darto sangat terpesona melihat sosok perempuan itu. Sorot matanya pun tidak bisa berkedip melihat kecantikan sosok perempuan itu. Perlahan demi perlahan, sosok perempuan berparas cantik itu berjalan ke arah Darto, membuat Darto terpaku di tempatnya. Tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan. Bibirnya pun sangat kaku untuk mengucapkan kata, hingga akhirnya Darto tersadar oleh suara perempuan yang berjalan ke arahnya dengan senyuman manis yang melekat di bibirnya, sehingga membuat Darto semakin terpesona. Mas Darto, bolehkah aku memintamu untuk mengantarkanku pulang ke rumahku? Darto pun menjawab dengan gugup karena dia belum pernah satu kali pun melihat perempuan yang wajahnya begitu cantik dan sempurna. Iya boleh kok. Rumah kamu di mana, Neng? Ayo naik, ucap Darto. Perempuan itu kemudian menjawab dengan senyum bibir yang merekah, yang membuat siapapun lelaki yang melihatnya mungkin akan pingsan karena kesempurnaannya. Dekat kok mas, rumahku tidak jauh dari sini. Nanti Mas Darto aku bayar 10 kali lipat. Senyum Darto terlihat sangat sumringah mendengar jawaban dari gadis cantik yang ada di sampingnya. Wah, ternyata selain cantik, dia juga sangat baik. Alhamdulillah, ini rezeki nomplok. Udah dapat penumpang cantik, dibayar 10 kali lipat lagi, ucap Darto. Mereka berdua pun akhirnya beranjak dari tempat itu dan menuju rumah perempuan berparas cantik itu. Di dalam perjalanan, Darto dan sosok itu asik mengobrol. Neng, di depan itu belok ke kanan atau ke kiri ya? Ucap Darto. Ke kanan mas, lurus aja, nanti juga sampai. Darto pun kembali tersenyum mendengar suara perempuan itu yang sangat lembut didengar di telinganya. Tapi alangkah terkejutnya Darto ketika baru saja dia membelokkan becaknya ke arah kanan. Darto melihat keramaian seakan menyambut kedatangannya. Lampu hias disertai seruan alunan musik gamelan yang terdengar sangat merdu di telinga Darto. Namun sayangnya, Darto tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Darto begitu sangat terpesona dengan keindahan malam yang meriah di sekelilingnya.
Berbanding terbalik dengan apa yang dia alami sebelum mengantarkan penumpang berparas cantik dengan aura yang membuat para lelaki kelepak-kelepak. Neng, perasaan aku baru ke tempat ini, tanya Darto. Iya mas, ini desaku, desa yang sangat indah yang membuat orang yang masuk ke desaku ini pasti enggan untuk pulang, jawab perempuan itu. Iya, desa yang sangat indah, tapi ngomong-ngomong, rumahmu di sebelah mana, Neng? Ucap Darto.